Berdoa selesai. Kita absen dulu ya di sini. Azahra Aulia, Hadir, Bu. Putri Saraswati, Dirga Azahra, Hadir. Naya, Hadir, Bu. Siti Nurhaliza, Hadir, Bu. Rangga Dwi. Hadir. Oke. Hari ini siapa yang mau masuk? Banyak, Bu. Tadi Bu nggak masuk, Bu. Dia wifi rumahnya habis, Bu. Jadi nggak itu. Emang iya dia bukan dia pacaran? Dia pacaran sama Asep, bukan sih? Udah gratis kan sama Ucup loh. Oh, si Putri diselingkuhin lagi sama Ucup. Nggak kenal Ucup. Sebelum masuk ke pembelajaran sekarang, sebelumnya kita belajar apa di mata pelajaran bahasa Indonesia ini? Prestasi. Fantasi. Fantasi. Deskripsi fantasi yang benar. Fantasi, Putri. Putri. Ya, deskripsi, Bu. Ayo Putri yang fokus dong, fokus sebelumnya fantasi. Kita masuk ke pembelajaran hari ini adalah puisi, pantun, dan gurindam. Siapa yang tahu bentuk ada yang tahu pantun itu apa? Tahu. Ada yang tahu puisi itu apa? Tahu. Ada yang tahu gurindam itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Sekarang kita kenal apa yang namanya gurindam. Itu adalah salah satu puisi rakyat. Bahasa yang indah dan kaya akan makna. Puisi ini digunakan untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman penulis. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari puisi ini ada 4, yaitu bahasa yang padat dan indah, menggunakan pada ritme, mengandung makna mendalam dan hiasan, serta setiap baris bisa berubah baik atau lari. Oke, selanjutnya unsur utama dari puisi. Unsur utama dari puisi adalah itu ada rima atau irama. Yang kedua ada bait. Yang ketiga ada majas dan keempat ada amanah. Selanjutnya kita masuk ke gurindam. Oke, tadi nggak tahu gurindam itu apa? Siapa? Saya. Oke, Zahralia baca. Gurindam adalah bentuk puisi lama dan sastra Melayu yang terdiri dari 2 baris dan setiap baitnya. Dengan pola rima yang biasanya A sampai A, setiap baris pada gurindam berhubung erat dan saling melengkapi. Dengan baris pertama biasanya menyatakan sebab kondisi atau permasalahan, sedangkan baris kedua menyatakan akibat atau hikmah yang diambil. Jadi gurindam ini sejenis puisi namun hanya 2 baris. Nah, pola iramanya tuh A dan A. Jadi di bait pertama akhirannya A, bait terakhir harus akhirannya A. Nih contohnya itu siapa yang menjaga hubungannya maka ia akan terhindar dari bahaya. Pertama terdiri dari 2 baris per bait. Kedua baris berisi nasihat dan atau pesan moral berhubungan dengan sebab dan akibat dan menggunakan rima AA. Oke, selanjutnya kita masuk ke pantun. Sebelumnya pasti kalian sudah belajar pantun kan? Iya, Bu. Kelas berapa? Setuju. 5 dulu waktu kita SD. Oke, kelas 5. Pasti kalian masih ingat kan pantun? Ingat. Oke, pantun adalah bentuk puisi. Jadi dari tadi yang kita bahas itu semuanya berupa puisi. Oke, pantun adalah bentuk puisi tradisional dalam sastra Melayu yang terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya dengan pola rima ABAB. Jadi bedanya pantun dan gurindam itu pantun terdiri dari 4 baris. Terus pola rimanya juga beda. Kalau gurindam tadi A dan A, yang ini AB, AB. Oke. Contoh dari pantun. Buah mangga jatuh di halaman. Burung merpati terbang berdua. Cakep. Jika ingin hidup aman, jangan lupa berbuat baik selalu. Oke,
lanjut. Terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rimanya AB, AD, dan yang keempat ada sampiran dan isi. Jadi dua baris pertama itu berupa sampiran dan 2 baris selanjutnya berupa isi. Oke, lanjut. Kaidah kebahasaannya. Puisi ada di siang indah dan padat makna, majas, rima dan irama, serta bahasa kias dan simbolik. Sedangkan pantun berupa rima dan irama yang teratur, diksi yang padat dan bermakna, majas untuk memperindah bahasa yang santun dan komunikatif. Yang terakhir gurindam. Gurindam itu kaidah bahasanya berupa bahasa yang lugas dan padat, diksi yang mengandung nilai moral, majas sederhana, kalimat yang bersifat reflektif. Jenis-jenis dari puisi. Ada yang mau baca? Ya, Oke. puisi terbagi menjadi 3, ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Lanjut. Ada Naya. Pantun. Pantun ada 5. Yang pertama pantun nasihat, kedua pantun jenaka, 3 pantun teka-teki, 4 pantun cinta, 5 pantun anak-anak. Terakhir. Saya dulu. Iya, boleh. Gurindam 1. Gurindam nasihat. 2. Gurindam pendidikan. 3. Gurindam keagamaan. 4. Gurindam kehidupan sosial. Oke, lanjut. Ayo mencoba membuat satu pantun atau satu gurindam atau satu puisi. Karena kalian sudah sering membuat pantun atau puisi di pembelajaran sebelumnya pasti. Sekarang ibu minta kalian dibagi jadi 2 kelompok. Kalian masing-masing bikin 2 bait gurindam berupa gurindam nasihat ya. Ibu beri waktu 2 menit cukup. Sekarang untuk timnya ibu bagi 2. Girda, Putri Saraswati dan Isha dibagi kelompok kanan, dan Naya, Jaul dan Rangga dibagi kelompok. Buatlah satu pantun, satu gurindam, dan satu Ya, nasihat. jadi gurindam aja. Oh, gurindam aja. Naya. Kelompoknya maju. Isha boleh maju. Rangga, Bu. Rangga, orang di depan. Ya, lakukan di depan. Depan. Isha dulu. Satu contoh berarti. C. Barang siapa berbuat khianat, kelak Tuhan kelak memberi laknat. Itu Bu. Wih. Oh, jangan khianat Rangga. Ayo, Rangga. Barang siapa? Barang siapa Barang gue. berbicara dirinya menentang panah. Sebelum kita tanya jawab singkat, aku Bu, mau ini kapan istirahatnya, Bu? berangkat. Lapar, Bu. Saya juga lapar. Sebentar lagi kita Mau apa, Rangga? Kita main game dulu. Ayo berdiri semua. Oke, jadi Bluetooth. kalau ibu bilang Belum kenalan Bu kasihnya. Jauh banget jaraknya. Itu jauh banget, Bu. Jangan belok. Oke, kalau ibu bilang up, tangan yang paling bawah naik ke atas. Kalau ibu bilang down, tangan yang di atas turun ke bawah. Oke, 1, 2, bawah ibu ya. 3, up, down, up, up, down, up, down, up, up,
Down. Nah, gitu. Nah, satu yang lagi, satu kan tadi dua kan, up and down kan. Satu lagi kalau ibu bilang minta, tangan yang di atas harus ngambil tangan yang di bawah. Tangan yang di bawah boleh. Boleh menghina. Ada satu, dua, tiga. Up, up, down, down, up, up, down, up, up. Singa. Ini kalau kalian bisa kasih fokus kalian. Pindang. Oke. Gurindam terdiri dari 25.